Hai sahabat bicara atau sahabat Ganjar dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Mahathir Muhammad di podcast Sabi, sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Oke sahabat bicara, welcome back to podcast sahabat bicara yang hadir di setiap hari Selasa dan Kamis. Yang terima kasih juga udah terus pantengin dan stay tune. Karena kenapa? Pastinya sahabat bicara atau podcast sahabat bicara ini selalu memberikan informasi-informasi atau podcast bersama narasumber yang informatif, yang juga pastinya memberikan luar biasa wawasannya kepada kita. Kita kasih for free untuk kalian semua, kita hadirkan semua selama di sahabat bicara ini. Dan menjelang dari Hari Guru di tanggal 25 November 2022, di mana kita akan ngebahas mengenai peran guru di era milenial ini seperti apa, dan juga bagaimana perkembangan dari murid-muridnya. Karena kalau dari mungkin para penonton sahabat bicara atau sahabat Ganjar yang nonton mungkin mempunyai sosok-sosok guru favorit. Misalkan guru favorit itu misalkan guru yang paling sering ya, guru favorit itu guru bahasa Indonesia gitu ya. Guru, kalau gue sih guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris gitu ya. Itu guru-guru favorit karena apa? Yang asik, pembawaannya yang seru kayak gitu ya, ke siswa-siswinya tuh yang kayaknya dekatannya oke gitu. Ada juga gue punya guru agama waktu SMA, dia juga guru agama, agamanya disampaikan melalui jokes-jokes atau lelucon yang sebenarnya pas gitu loh dalam dunia pendidikan. Jadi kita pun yang diajarin ya, kita pun yang dengerin juga jadinya senang, have fun sama tuh guru ya. Ada juga mungkin kalau sedikit mengenang sahabat bicara yang lagi nonton, ada guru killer. Wah, guru killer tuh guru-guru apa sih ya kan? Biasanya, nggak semua loh ya. Biasanya guru geografi gitu ya, guru sejarah, guru matematika gitu ya. Kayaknya itu kenang-kenangan para guru kita yang memang punya kesan masing-masing. Tapi ingat ya, sahabat bicara atau sahabat Ganjar, bahwa setiap guru yang telah mengajari kita ilmunya apapun itu sangat berjasa untuk kita sampai kita berdiri di sini, sampai kita bisa berkarir, bahkan bisa berkarya. Karena saya pribadi mempunyai satu sosok atau beberapa sosok guru ya sebenarnya yang sangat berjasa sampai saya bisa berdiri di sini. Dan sekali lagi terima kasih untuk para guru karena kalian adalah pahlawan tanpa jasa. Nah, untuk itu kita juga mengundang dari salah satu guru yang juga mengajar di salah satu sekolah, yang kita akan juga bahas-bahas bagaimana cara mengajar di era milenial ini, terus bagaimana dia melihat siklus belajar atau kurikulum saat ini. Dan memperingati dari nanti 25 November 2022 untuk Hari Guru, kita sudah mengundang dari narasumber kita, ada, saya panggil Bapak nih. Saya panggil Bapak Dimas Tio Yosiona. Ayo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Bapak Dimas atau Pak Yosiano? Ya, Pak Dimas aja ya. Pak Dimas saja ya. Ya. Pak Dimas tuh ngajar kurikulum atau mata pelajaran apa sih Pak Dimas? Terus ngajar di mana, Pak? Kalau ngajar, secara pengalaman saya baru ngajar bahasa Arab. Dulu pernah ngajar bahasa Indonesia dan matematika. Oke, bahasa Indonesia dan matematika. Tingkat SD. Tingkat SD. Sekarang berarti ngajar di SD? Kalau sekarang MI dan MTS. MTS itu berarti SMP ya? SD dan SMP. SD dan SMP. Iya. Ya. Pemilihan gini, untuk guru itu memang ada jenjangnya nggak sih? Maksudnya kayak Pak Dimas ini lulus terus langsung emang ditujukannya untuk SD SMP, atau sebenarnya kita bisa milih SD SMP SMA gitu? Sebenarnya kalau untuk sekarang itu programnya udah linear ya. Jadi kan ada PGSD. Kalau kita kuliah itu ada PGSD. Kemudian ada PAI, pendidikan. Itu kan berarti kalau PGSD ya benar linear untuk pelajaran-pelajaran tingkat SD, PGMI, tingkat madrasah ibtidaiyah. Seperti itu mungkin, Mas. Oke gitu. Dan iya. Mas ngajar tadi di yayasan MI, tingkat MI dan MTS. MI dan MTS. Iya. Berarti ini bukan pesantren dong berarti ya? Bukan. Bukan ya. Berarti ngajarnya sekarang guru agama. Guru bahasa Arab. Bahasa Arab lebih tepatnya. Dari matematika terus bahasa Indonesia terus jadi ke bahasa Arab, ini lumayan loh jauh. Iya. Ini emang semua guru harus bisa atau memang ada ketertarikan sendiri sama bahasa Arab? Mungkin ini sebenarnya keunggulan seorang guru ya, harus bisa berkamuflase. Jujur sebenarnya saya juga kalau bicara pas masih sekolah itu pelajaran matematika kan bisa dibilang pelajaran yang paling kita enggan gitu ya. Yeah. Sungkan banget kayaknya kalau udah pelajaran matematika. Tapi ketika kita sudah emang merasa seorang guru ini sebagai passion kita, ya kita harus pintar berkamuflase. Pelajaran matematika tingkat SD dari mulai ya rumus-rumus
apa itu kita harus pelajari. Itu mungkin saya pelajarin dari buku-buku. Karena sesuai kebutuhan juga sih Mas. Kalau di tempat saya ini kan memang masih merintis. Jadi kita nggak bisa mengambil guru-guru yang memang sudah profesinya sebagai guru matematika, profesinya sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi guru yang ada harus dikembangkan skillnya ini. Ya, ngerti. Biar bisa lebih multi. Jadi bisa multi talenta lagi dan juga multi study gitu ya. Jadi bisa ngajarin Mas. di beberapa mata pelajaran gitu ya. Iya. Berarti untuk sahabat bicara, selama kita podcast sahabat bicara karena guru bahasa Arab, selama mulai dari sekarang sampai nanti selesai podcast sahabat bicara, kita akan menggunakan bahasa Arab ya. Jadi untuk arti di bawah ini ya, bisa ya? Jangan dong. Editor bisa edit ya? Lontar. Jadi kita mulai dari ahlan wa sahlan. Ya, ahlan bik. Ahlan bi, alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar? Itu ujung-ujungnya cuma logat. Lebih ke orang condet. Anda jual parfum sama karpet antum mau? Ya, jadi orang condet jualan. Nah, bahasa Arab. Kenapa awal memilih profesi jadi guru, Pak Dimas? Ya saya juga memilih profesi guru mungkin gak langsung instan ya. Kalau kita kan ketika kita masih kecil kan kita menilai semuanya secara visual ya. Dulu jujur kecil itu waktu SD saya cita-cita sebenarnya bukan menjadi seorang guru. Lebih ingin menjadi kayak montir, bisa ini kayak ngelihat motor dimodifikasi keren. Kayaknya pengen jadi montir kayak gitu. Ya berproses sih seiring berjalannya waktu. Kemudian saya kan emang besar dan kecil di lingkungan pondok pesantren ya Mas. Saya ingat pepatah guru saya almarhum Al-Mukarram itu bilang, kata beliau, investasi terbesar dalam hidup ini adalah mengajarkan pengetahuan. Artinya mengajar gitu ya. Kalau misalkan gajah mati kan meninggalkan gadingnya. Harimau mati meninggalkan belangnya. Iya. Manusia ini kan ketika sudah meninggalkan nama. Kalau kita mengajar, mengamalkan ilmu yang kita miliki, pastikan siswa-siswa ini kan akan mengenal kita, jasa-jasa kita. Disitulah, dan ketika saya di pesantren saya itu ada kegiatan seperti praktek pengabdian masyarakat, itu emang turun ke beberapa daerah Bogor yang masih dibilang kurang pantau ya. Itu saya kayaknya guru ini emang sangat penting gitu. Karena di daerah-daerah itu pendidikan itu mohon maaf mungkin masih kurang terayomi Mas. Dan ketika saya jalani profesi guru ini, ya mungkin saya sudah merasa PW ya, nyaman gitu. Kayaknya emang guru ini udah passion saya. Jadi gitu memang mungkin. sebenarnya ini udah ibaratnya kayak sebuah takdir yang memang atau jalan yang memang dari sebuah nasihat yang bisa menyadarkan kita. Akhirnya Mas memilih jadi profesi ini, pasti jalanin ternyata ngerasa nyaman, ngerasa sebuah ada transfer ilmu yang kita berikan itu jadi sebuah kebanggaan dan kesenangan hati, walaupun sebenarnya sekali lagi tujuannya baik ya, tujuannya mulia untuk mengajarkan, apalagi ke daerah-daerah. Masalah daerah pelosok-pelosok, pernah pelosok paling mana yang pernah Mas datengin ya, kayak Mas tuh kayak saya harus datang ke sini atau daerah sini tuh kayaknya kekurangan guru gitu loh. Kalau dulu sih di kegiatan pondok pesantren saya itu praktek pengabdian masyarakat itu masih di daerah Bogor sih Mas. Itu benar-benar Bogor yang masih daerah Bojonggede itu yang masih padat. Dan itu kalau kita data itu masih ada anak-anak usia produktif yang belum mendapatkan pendidikan. Karena emang dari latar belakang keluarganya ini ekonomi ke bawah mungkin ya. Ya di situ mungkin saya sudah dari mulai belajar membaca, mengeja, belajar ngaji, mengajarkan ngaji. Itu jadi seperti merasa ini loh ternyata ketika mereka bisa, kita seperti mendapatkan kepuasan sendiri di dalam hati Mas. Pasti. Ya. Dan masalah guru sebenarnya, menurut Mas atau Bapak ya Pak Dimas sendiri, jumlah guru di Indonesia sebenarnya udah cukup nggak sih? Atau sebenarnya kurang menurut Pak Dimas deh? Sebenarnya kalau di Indonesia ini, kalau di Jawa mungkin udah cukup ya. Cuman kita harus lebih memperhatikan instrumen penilaian guru ini aja. Karena kan selama mungkin sampean juga kan Mas pernah belajar di sekolah formal itu, kayaknya guru ini terkadang ada yang menggunakan metode yang terlalu monoton, pasif. Lebih kalau kita lebih memberikan inovatif, bisa berinovasi gitu kan ketika mengajar, itu kan bisa lebih asik gitu. Ya. Nah, masalah kurikulum ya. Kurikulum yang ada
itu Mas udah pernah inovasin dengan cara ngajar Mas sendiri nggak? Karena saya pribadi mungkin sahabat bicara yang lagi nonton Iya. pernah ketemu guru yang sebenarnya kurikulumnya bahasa Indonesia atau matematika. Matematika tuh ada hal yang mungkin membuat kita ya tadi Bapak bilang ya, kadang ada beberapa atau sebagian murid ya yang wah, yang bete banget nih sama matematika, tapi ada gurunya yang berinovasi, memberikan semua kayak jadi games gitu loh. Jadi ketika ini dia, jadi kita ngerti gitu loh. Jadi kita juga have fun. Itu ada nggak sih kurikulum yang Mas combine atau Mas inovasiin menjadi sesuatu game, sesuatu apa gitu? Ada nggak? Ada. Gimana tuh coba jelasin dong. Itu sesuai ya, karena kan di 2022 ini kan emang udah ada kebijakan untuk merubah sistem kurikulum dari kita kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Sesuai namanya aja kan udah merdeka. Artinya di mana peserta didik ini emang sudah mulai diajarkan melalui metode intrakurikuler. Artinya kita mengembangkan secara personal bakat dan minat peserta didik kita. Mungkin kalau dulu pelajaran kesenian ya pelajaran kesenian merangkup semuanya, seni musik, seni budaya. Kalau sekarang kan mereka bisa memilih, ada seni rupa, seni budaya, seni musik. Itu di kurikulum Merdeka itu tahun 2022. di mata pelajaran bukan di ekstrakurikuler ya? Di mata pelajaran seperti bahasa Indonesia itu kan menjadi tematik integratif. Ada lagi ada tema 1 tentang apa di bahasa Indonesia. Jadi lebih emang sesuai namanya sih, lebih memerdekakan pembelajaran pendidikan. Jadi kalau misalkan seni, saya dulu seni paling seneng gambar misalkan. Tapi kan ada juga, karena saya pernah dapat di seni itu kita harus kebuat boneka. Iya. Itu karena gimana ngejahitnya ini yang menang jarum masukin benangnya aja nggak bisa gitu. Nah maksudnya ada beberapa kurikulum yang memang laki-laki atau kadang-kadang perempuan atau bakatnya beda-beda gitu ya. Nah itu berarti sekarang udah bisa memilih gitu. Bisa Mas. Di kurikulum Merdeka ini kita ada seni rupa, seni musik, seni budaya itu udah mulai dipisahkan. Oke, jadi cara ngajarnya gimana tuh Mas? Misalkan kalau saya guru seni, misalkan saya harus bisa semuanya dong berarti 1. Yang kedua cara ngajarinnya gimana kalau anak A sampai E itu sukanya seni. Seninya tuh dalam arti musik. Iya. Yang F sampai J sukanya misalkan gambar gitu. Yang ini sukanya selebihnya beda gitu seninya. Ukir gitu. Itu gimana? Satu kelas diajarin beda-beda? Iya itu. Karena kurikulum Merdeka ini emang untuk keunggulannya ini untuk memfleksibelkan waktu pengajar dan peserta didiknya, Mas. Artinya alokasi, kalau dulu kan kurikulum 2013 itu kan misalkan per minggu itu berapa waktu pertemuan. Ya benar. Kalau sekarang ini kan udah per tahun ini udah ditetapkan. Jadi guru-guru yang seni rupa, guru-guru yang seni budaya itu udah ada lagi. Oh, seperti itu. Oke. Jadi lebih fleksibel lagi gitu ya lebih waktunya. Fleksibel. Wow, itu dia ya sebenarnya beberapa anak-anak memang kalau misalkan murid-murid, apalagi SD ya, SD itu paling susah diatur nggak sih? Susah sih. Paling susah ya. Nah ini masalah ngajar untuk SD dan SMP. Apa perbedaannya? Kalau kita mungkin yang ngerasain SD dulu gua anteng-anteng aja, kayak SMP gua bandel, SMA lebih bandel lagi gitu. Tapi sebenarnya bandel SD itu juga kita kadang-kadang nggak sadar apa sih yang bedain kalau ngajar SD terus ngajar SMP, atau mungkin pernah ngajar SMA tuh apa bedanya sih untuk nanganin anak-anaknya? Ya kalau untuk SD ini kita harus bisa lebih lebih aktif gitu Mas. Karena anak SD ini kan menilai kita kan dari visual ya. Oh gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa jaga image lah ya di depan mereka. Misalkan dari mulai setelan fashion kita, kerapian kita, mereka itu benar-benar menilai. Misalkan kita hari ini ada pakai baju coretan dikit, mereka itu langsung bisa mengomentari. Pak Dimas kok, Pak Dimas itu bajunya ada kotoran. Seperti itu. Terus. Ya artinya kita harus bisa lebih, kalau untuk anak SD ini benar-benar bisa menjaga image di depan mereka ya. Artinya jangan nyampe keburukan kita itu terlihat lah di depan mereka. SD. Iya untuk SD. Kalau untuk SMP sebenarnya lebih enak sih ya, karena masa pubernya mereka ya lebih muda. Lebih mudah untuk kasih pengertian gitu ya. Kalau SMA pernah ngajar SMA? SMA pernah pas lagi PKL saya. PKL gimana kalau anak SMA? Lebih brutal kan? Lebih hardcore gitu ya. Artinya kita harus lebih ini lagi aja ya, paham teknologi ya kalau di depan ini. Sekarang kan medsos banyak. Anak-anak SMA sekarang kan udah TikTok apa semuanya kan udah. Benar. Gini, Pak Dimas sendiri menghadapi dalam arti gini, kita atau saya sendiri nggak pungkiri ya kalau bahwa sebenarnya
banyak sekali anak-anak yang mungkin terkadang kita berbicara tidak semua murid loh ya. Ini ada beberapa loh ya. Ini saya lihat juga yang mungkin dia tidak menghargai murid. Maaf, tidak menghargai guru gitu ya. Dalam artian tidak kayak ada lagi dijelasin main handphone, lagi jelasin, maaf ya, saya pernah lihat loh, ini yang saya lihat ya, tidak semua loh, lagi ngobrol, saya pun pernah sih ngobrol, cuma ngobrolnya tuh masih kayak, kalau dulu tuh kayaknya tuh masih bisik-bisik gitu-gitu, sekarang tuh kayak terang-terangan ngobrol sebelahan tuh, terus ada yang makan lagi diajarin. Pak Dimas sendiri menanggapi itu dan cara menanganinya seperti apa sih? Kalau saya kan karena emang di pesantren ya Mas, kalau di kita Ta'limul Ta'lim itu kan ketika anak melakukan kesalahan, pertama bil mau'izoh, nasihati. Kalau nasihat ini masih belum bisa, ya bil muhakamat, kita mulai hukum. Cuman hukumannya yang sekiranya mendidik ya. Kalau saya di MI itu misalkan ada anak yang nggak bawa buku pelajaran, saya hukum dengan menulis bahasa Arab sebanyak berapa. Jadi kan mereka juga untuk memperlancar tulisannya. Oke. Iya, kalau saya seperti itu. Seperti itu ya, benar-benar jadi menghukumnya tapi tetap mengedukasi gitu ya, tidak menghukum yang mohon maaf kayak disetrap di lapangan atau mohon maaf sekali lagi mungkin ada yang menggunakan fisik lah kayak gitu, itu jangan sampai ya. Jangan sampai. By the way, kalau misalnya mau nanya teman-teman editor, pernah dihukum apa Kak Harian? Pernah dihukum apa Kak Harian? Karena dulu kalau waktu gua SD ya. Jadi kalau gua tuh kalau misalnya pengen masuk ada kayak perkalian gitu loh. Misalnya perkalian dari kan 1 sampai 6 itu, kalau misalnya gua nggak hafal sampai 5 atau 6 itu gua pakai penggaris dengan mesin kayu, dipukul gitu ya. Oh, jadi harus ngapalin apa, harus bisa dulu jawab 1 sampai perkalian. Kalau Doni pernah dihukum apa? Pernah manjat pohon gitu dihukumnya, benerin genteng sekolah? Ngambil motor paling. Itu nggak boleh dicontoh ya, saat bicara teman-teman di luar sana nggak boleh dicontoh ya. Kalau gue pribadi, gue pernah dihukum waktu itu karena ini kebandelan ya. Kita kebandelan ini mengenang aja ya, bukan artinya mungkin Pak Dimas pernah merasakan dalam arti ngajarin anak ini begini juga. Waktu itu mau ada apa ibaratnya ya, saya lupa bahasanya. Apa namanya? Kalau setiap hari Jumat kita pokoknya ada ngaji. Nah, kita ngumpet, nggak mau ngaji gitu loh. Kayak malas ya gitu ibaratnya. Ngumpet di mana bareng-bareng ketahuan di setrap di lapangan berdiri kayak gitu-gitu pernah ya. Nah, itu pasti Pak Dimas sendiri menanggapi itu gimana? Maksudnya apakah proses-proses itu yang membuat Pak Dimas hingga saat ini pun kayak wah, itu pengalaman berharga ya, atau sebuah hal-hal yang menarik atau lucu di masa sekolah gitu? Ya, itu memang momentum yang sangat tidak bisa kita lupakan ya kan, karena kita tahu lah putih abu-abu ini kan pasti banyak cerita, banyak kenangan kan, masa-masa perbucinan kita, benar. Dari mulai masa-masa persahabatan, mungkin yang saat ini sahabat-sahabat kita juga udah nikah. Kalau saya sih yang menerima sih Mas, dengan adanya momen-momen seperti itu kan untuk diceritakan juga. Kalau kayak saya reunian sama teman-teman saya yang udah nikah, kan kita yang jadi topik pembicaraan itu aja sebenarnya. Ketika kita di sekolah dulu dihukum kayak gini. Seperti itu. Ya kayak ketemu sama temen si A, si B, si C, misalnya Pak Dimas ketemu saya gitu. Oh, Mahathir dulu kan dulu di kelas begini. Dimas tuh juga dulu begini gitu ya. Jadi itu kenang, terus akhirnya dulu bandelnya kelihatan malah jadi guru gitu ya. Tapi ada nggak kenakalan satu aja yang pernah Pak Dimas lakuin dulu? Mungkin yang kayaknya gue nakal banget ya dulu gitu loh. Ada Mas. Apa tuh? Ya salah satunya dulu saya pernah kabur main PS. Sama aja ya, terus. Pernah ya warnet gitu ya. Warnet lagi ini. Ya, pokoknya ini hanya contoh kenakalan yang tidak patut atau tidak untuk dicontoh ya adik-adik atau siapapun sahabat bicara yang nonton. Karena kenapa? Sebenarnya kenapa kita nggak bahas kenakalan ini, lebih mengenang masa lalu aja. Sebenarnya anak-anak zaman sekarang pun mempunyai kenakalan masing-masing. Tapi mungkin caranya berbeda dan kita berbicara gimana cara menanganinya. Nah, kalau Pak Dimas sendiri kalau menangani dari adik-adik atau murid-muridnya yang kalau bisa dibilang kalau itu kan dihukumnya oke lah. Misalnya dalam artian kalau bahasa Arab menulis gitu lah ya. Ini kalau benar-benar udah bape bandel banget yang mau kayak madol, bahasanya madol ya bolos gitu ya. Kalau itu gimana tuh? Sampai madol, mungkin kita kalau di sekolah itu juga kan udah ada tata tertibnya ya. Kalau udah dari pelanggaran ringan, pelanggaran menengah, pelanggaran berat itu, kalau udah sampai masuk ke obat-obatan, mungkin kita harus lapor ke wali siswa, orang tua siswa. Pasti ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara bahas masalah guru lagi ya. Bahwa sekarang ini menurut Pak Dimas sendiri kesejahteraan guru
itu sudah cukup belum sih? Atau sebenarnya sejauh ini pemerintah sudah banyak membantu? Atau gimana menurut Pak Dimas? Kalau ngebantu udah, saya nggak mau menafikan program-program pemerintah yang sudah ada ya. Namun kalau untuk secara keseluruhan saya rasa masih belum sih Mas. Ya karena seperti saya aja kan, saya merasa ketika saya sudah lulus ini masih ada beberapa proses lagi yang harus saya lalui. Baik ketika saya ingin lanjut ke PNS, P3K keguruan, itu tuh minimal harus 3 tahun pengalaman pengajaran mengajar. Jadi artinya terlalu apa ya, pemerintah ini belum bisa memberikan secara keseluruhan, belum merata gitu ya. Belum merata. Apalagi kalau daerah-daerah pelosok gitu ya. Iya Mas. Kalau dari segi fasilitas sendiri, itu kan kalau Mas berarti basisnya negeri swasta sih kalau sekolah ini? Swasta. Swasta ya. Kalau swasta kan mungkin pembangunannya dari pihak swasta ya. Tapi pernah ngajar di negeri gimana pembangunan atau sekolah-sekolahnya sendiri? Kalau di negeri sih dia lumayan terjangkau sih Mas sama pemerintah. Yang swasta ini justru kan tapi malah sekarang ini swasta itu malah yang banyak menerima siswa dan siswi yang emang latar belakang ekonominya gitu ya? Kurang ini Mas. Iya. Karena SD ini kan terkadang ada seleksinya lumayan ini juga Mas. Ketat juga ya? Iya. Kalau negeri. Dan menurut Mas sendiri dunia pendidikan saat ini tuh di kacamata Pak Dimas tuh gimana sih sebenarnya sekarang? Di Indonesia ya? Di Indonesia khususnya. Ya kalau di Indonesia dengan adanya kurikulum Merdeka ini sih menurut saya semoga kedepannya kan ini kan baru ya 2022 ini baru akan diterapkan ini tahun ajaran 2022-2023. Semoga dengan adanya kurikulum Merdeka ini pendidikan ini benar-benar bisa merata. Artinya dari berbagai macam suku, berbagai macam orang daerah manapun ini benar-benar bisa merasakan pendidikan yang sama di Indonesia kita ini. Seperti itu, Mas. By the way, masalah bantuan pemerintah atau juga program-program pemerintah, Pak Dimas juga sudah merasakan sebenarnya. Tapi tidak lepas bahwa sosok dari Bapak Ganjar Pranowo, yaitu Gubernur Jawa Tengah, juga terus memperhatikan dari figur-figur seorang guru atau figur-figur guru yang terus pastinya memberikan ilmunya dan bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk para murid-murid. Dimana memang untuk dari program pemerintah ini, dari hasil yang kami rangkum di News Flash kali ini, bahwa Ganjar Pranowo disebut sosok yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan insentif untuk 211.455 pengajar agama sejak tahun 2019. Yang menjadi sasaran dalam program tersebut yaitu pengajar di madrasah dan pesantren Islam, sekolah minggu Kristen, sekolah pasraman Hindu, hingga sekolah Buddha yang juga menjadi program bantuan ini. Dan juga adapun total anggaran yang diberikan atau bantuan insentif yang diberikan pengajar agama yang digelontorkan Ganjar Pranowo yakni senilai 253,746 miliar rupiah untuk masing-masing pengajar agama mendapatkan 1,2 juta rupiah yang ditujukan untuk membantu perekonomian. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong guys untuk Bapak Ganjar Pranowo. By the way, masalah kayak gini-gini, menurut tanggapan Pak Dimas seperti apa sih dengan adanya pemerintah atau khususnya Gubernur Jawa Tengah ini mengadakan program insentif untuk para guru agama? Apalagi Mas juga jatuhnya guru agama atau bahasa Arab, gimana sih? Kalau menurut saya sangat baik ya, sangat bagus ya. Karena sebelum kita ingin memperbaiki pendidikan di suatu bangsa, kita harus mensejahterakan gurunya. Karena guru ini kan peran utama dalam pendidikan ya. Kalau gurunya belum sejahtera, bagaimana peserta didiknya ini benar-benar bisa mendapatkan pelajaran dan ilmu dari gurunya itu secara diterima dengan baik gitu, Mas. Setuju. Dengan adanya program seperti ini kan memfasilitasi guru-guru agama. Apalagi kan emang guru-guru agama ini yang menurut saya emang mereka itu nggak dapat gaji. Terkadang kan guru agama dibayar itu nggak ditarifin sebulan, nggak ada syariah ya kadang kalau di daerah saya di Tasik itu guru agama ngajar dikasih beras, kan yang penting kebutuhan hidupnya terpenuhi kan udah ada. Alhamdulillah Gitu ya? Ada Mas. Masih ada ya? Iya. Jadi contoh di daerah mana tuh maksudnya dia ngajar terus kasihnya cuma barter ya, maksudnya kayak beras, ayam mungkin, pete gitu, ada gitu. Ceritain dong.
Ya di daerah Sukabumi itu di pesantren yang emang masih tradisional ya, sistem masih gubuk, masih bilik-bilik itu kan nggak ada tarif Mas. Saya kan juga lama di pesantren-pesantren tradisional. Itu ketika saya pesantren ya kiai itu nggak pernah mengut biaya dari kita. Artinya ketika orang tua kita lagi ada rezeki ya dikasih. Misalnya orang tua habis panen padi ya dikasih beras. Kemudian itu sebenarnya yang seperti itu ya, guru-guru yang tidak terdata di Kementerian Kemenak, Kemendikbud yang harus difasilitasi. Oke, semoga dengan adanya podcast ini jadi guru-guru khususnya yang di pelosok-pelosok jauh lebih terdata dan juga jauh lebih diperhatikan gitu ya. Amin. Nah, mengenai sosok guru milenial, menurut dari Pak Dimas sendiri gimana sih guru-guru milenial kira-kira di zaman atau di era sekarang yang bahkan Gen Z ya kan? Itu guru-guru milenial diperlukan nggak sih sebenarnya, atau sebenarnya sosok mereka yang sangat cukup berpengaruh untuk murid-murid? Justru guru-guru milenial yang saat ini seharusnya bisa melanjutkan. Karena di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi ini kan kita nggak bisa mengandalkan guru-guru yang udah sepuh gitu ya. Karena guru sepuh kan ya untuk belajar apa gitu, misalkan ada aplikasi yang harus diterapkan di kurikulum yang baru, itu kan masih sulit ya untuk membuka laptop, layar komputer. Justru guru-guru yang muda Mas. Karena saya di ini juga melihat kita itu nggak boleh sampai ketinggalan zaman sama murid kita. Murid kita sekarang anak SD udah ada yang mulai main, punya TikTok, punya YouTube, punya akun media sosial lainnya. Jadi kita juga harus bisa lebih. Oh, ini murid saya bisa kayak gini, masa kita malah kalah sih? Dan kita juga lebih bisa memberikan kreativitas gitu kepada anak-anak kita. Oh, ini lagi kelas seni nih, ayo yuk di TikTok kan bisa tuh kita manfaatkan dengan tarian-tarian budaya, tarian-tarian lokal kita atau lagu-lagu daerah kita. Tapi daripada itu juga kan untuk mengcounter budaya-budaya yang kurang bagus juga. Pargoy misalkan kan, atau bagaimana gitu kan yang yang kurang senonoh lah kalau kita lihat gitu ya. Terlalu vulgar. Itu kan bisa dicounter. Jadi kan oh ini anak-anak murid kita mengisi media sosial ini untuk sambil mengcounter budaya-budaya yang kurang baik lah di kalangan sosial kita gitu ya Mas. Setuju banget ya, apalagi misalkan Mas atau Bapak Dimas ini guru agama ya. Guru agama ini gimana caranya bisa memberikan materi agama di TikTok itu, misalkan contoh di TikTok itu kan cuma 1 menit atau berapa detik sih? Atau berapa lama ya kira-kira ya? 1 menit lah ya, 1 menit untuk video reelsnya gitu. Mungkin Mas bisa ngisi atau Bapak bisa ngisi kayak bahasa Arab ini gitu, bahasa Arab ini selama 1 menit. Mereka kan sambil lihat, oh gitu. Itu kadang-kadang mereka sambil bermain jauh lebih gampang diingat nggak sih ya? Itu emang sekarang sedang saya latih skill itu Mas di TikTok itu. Iya. Udah ada? Udah ada sih. Boleh lihat nggak? Cuman belum berani diupload ya. Kalau untuk videonya udah ada. Udah ada. Kita lihat ya sahabat bicara gimana. Jadi ini sebenarnya salah satu metode mengajar yang cukup baik ya sebenarnya ya. Jadi biar gimana caranya kalau anak-anak zaman sekarang menggunakan handphone tidak hanya untuk main games atau melihat hal-hal yang mungkin tidak diperuntukkan untuk usianya, tapi para guru ketika difasilitasi, kita diberikan ide dan kita juga mengetahui teknologi, apalagi kaum milenial nih lebih tahu lagi tentang dunia teknologi. Jadi lebih bermanfaat kan untuk adik-adik kita. Contoh, kita tunjukin kamera mana? Sini. Tengah ya. Coba tunjukin. Iya. Coba. Maaf. Di yang mana kamera? Diterangin dikit lagi. Terangin lagi. Kalau ini sambil menerapkan metode ceramah. Kan ada metode demonstrasi, kita membawa gambar. Oke, ini nanti jadinya akan ditujukan di video TikTok gitu atau video apa? Sebenarnya pengen di YouTube, tapi kalau di TikTok ini saya masih mencari konten yang lebih menarik gitu. Karena kan di TikTok ini kan biasanya sambil ada musik, ada background apakah berbentuk narasi. Jadi misalkan saya menjelaskan bahasa Arab nih, tapi narasi yang saya upload seperti itu sih. Saya juga masih belajar, jadi guru itu emang harus
sambil belajar, sambil mengajar kita, terus meningkatkan skill kita. Harus berinovasi terus lah ya. Iya. Oke, 2 terakhir nih. Yang terakhir adalah tolong dong cara ngajar bahasa Arab, ajarin saya. Ajarin saya kalau lagi ngajar bahasa Arab yang dasar-dasar aja gitu. Coba kalau lagi belajar. Kita lihat ya sahabat bicara ya, gimana Pak Dimas kalau ngajarin saya dan juga kayak ngajarin muridnya bahasa Arab ya gitu ya. Oke, coba ya. Sekarang nggak ketemu nih, saya murid ya. Kan coba kalau lagi ngajar gimana? Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Man ismu min aina jita? Artinya apa tuh? Min aina jita? Ana min Depok, wa anta min aina? Oh, min Depok juga. Min Depok Aidon. Min Depok Aidon. Oh, mata jita ilahuna? Artinya? Kapan kamu hadir di tempat ini? Oh, jawabannya gimana tuh? Nah, ini kalau saya kan menggunakan metode muhadasa percakapan ya. Itu jadi sebenarnya bahasa Arab itu kalau untuk seusia kita ini alangkah lebih baiknya diajarkan dengan bahasa Arab itu tersebut. Oh gitu. Tidak menggunakan bahasa yang lain, Mas. Oh, oke. Iya, misalnya Mas nggak paham ya saya ntar yang menjawab, Mas mengikuti kan seperti tadi. Gitu. Mas ditanya dari mana? Kan nggak tahu kan, saya menjelaskan saya dari Depok. Mas kemudian mengikuti. Oh iya. Berarti min aina itu kan dari mana? Min aina Depok gitu. Iya, coba lagi satu lagi. Oh iya. Ya akhi, kunta indaka habibah huna. Kunta habibah huna. Habibi ma qalbi ala tipi qalbi. Habibuka bi qalbi. Indaka marhab. Indaka amla. Ana indi habibi ismuha Zainab. Wa anta man ismu habibatuka. Saha gitu ya. Artinya siapa? Translator pacarnya siapa gitu ya. Masya Allah gitu ya cara ngajar ya. Luar biasa ya, itu susah juga, sulit juga, tapi saya harus belajar lagi insyaallah untuk belajar bahasa Arab. Tapi terima kasih banyak, seru banget Pak Dimas. Saya jujur waktu itu bahasa Arab banyak sering bolosin. Seringnya bahasa Jepang karena senseinya cakep. Ya, gitu. Ya gitu aja. Terakhir dong untuk seluruh sahabat bicara, khususnya untuk nonton yang lagi nonton nih. Dunia pendidikan seperti sekarang nih di zaman zilenium, khususnya orang-orang tua, guru-guru, terus pemerintah khususnya, ada pesan nggak sih kalau guru tuh harus seperti apa, terus pendidikan harus seperti apa? Silakan sampaikan di sini. Untuk pesan saya ke generasi milenial, ke generasi Gen Z ya, generasi milenial yang memang tertarik menekuni profesi keguruan, intinya terus semangat dan jangan patah semangat, karena kalianlah yang menjadi jaminan, di tangan dan kaki kalianlah yang menjamin kemajuan atau kemundurannya bangsa Indonesia ini. Oke. Dan pemerintah mungkin ada pesan-pesan harapannya untuk para guru daripada pemerintah gitu, ada nggak sih? Kalau untuk pemerintah nanti biar ketua PGRI ya. Iya, setuju. Ya, oke. Thank you so much sekali lagi. Semoga kita generasi milenium ini, generasi zilenium tetap bisa memberikan manfaat, tetap bisa memberikan ilmu kepada siapapun. Ya. Kalau misalkan Pak Dimas bisa bahasa Arab, saya basket, saya juga ngelatih basket. Nah, itu mungkin salah satu, walaupun ekstrakurikuler ya, tapi itu salah satu kegiatan di mana kita memberikan alma jariah kita gitu ya. Kalau anak-anaknya jadinya bisa main basket, dapat beasiswa, kan karena kita juga guru-gurunya gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Dimas sudah hadir. Guys, give applause dong ke Pak Dimas yang sudah hadir. Thank you banget. Syukran. Marhab Yahi. Terima kasih banyak. Dan untuk seluruh sahabat bicara yang lagi nonton, jangan lupa untuk pantengin terus dari media sosial dari Sahabat Ganjar. Langsung aja Instagramnya di bawah ini, itu Sahabat Ganjar 2024, karena banyak kegiatan-kegiatan dari Sahabat Ganjar. Dan untuk Facebooknya di bawah ini, Ganjar Fans. Twitternya. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi dari merchandise yang ada kita jual di e-commerce, yang sudah ada di marketplace kita, di e-commerce ada di Tokopedia dan juga Shopee. Banyak sekali merchandise seperti topi, rompi, kemeja, mug, dan tumbler, dan masih banyak lainnya kalau kamu ngefans sama Sahabat Ganjar dan khususnya Bapak Ganjar Pranowo. Dan jangan lupa bahwa kita di tanggal 26 November 2022 akan ada Ganjar Pranowo Festival. Wow. Ganjar Pranowo Festival ini hadir di kota Palembang, menghadirkan artis-artis ternama ibu kota yang akan hadir, di mana yang akan hadir ada The Rain ya. Habis itu akan ada Soulja akan tampil lagi.
Selanjutnya akan ada Stefan Pasaribu, kita akan bergalau ria. Ternyata belum siap aku. Aduh, galau banget di sana nanti. Kita akan bergalau ria di Palembang. Dan gestar kita yang terakhir ada Dewi Persik. Mbak Dewi Persik akan tampil lagi di Ganjar Pranowo Festival di Palembang. Yang paling penting acaranya gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan akan ada banyak door prize yang menanti Anda yang datang di Ganjar Pranowo Festival. Kalau gitu, thank you so much untuk seluruh sahabat bicara yang sudah hadir. Jangan lupa kalau dari sahabat bicara podcast ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya, karena kita akan muncul selalu memberikan notifikasi untuk Anda memberikan informasi dan juga memberikan manfaat yang menonton pastinya. Sekali lagi, thank you so much. Saya Matir Muhammad dan bintang tamu kita Dimas Tio Yosiano. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di podcast Sahabat Bicara selanjutnya. Semua kita bahas di sini. Dadah. Thank you so much. Gue sengaja agak ngulur karena